Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode dan teknik bimbingan konseling. Metode merupakan suatu cara ataupun pendekatan dalam mencapai tujuan, dan metode dalam konseling ini dibagi menjadi dua, ada metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung yaitu merupakan metode yang dilakukan dengan cara komunikasi secara langsung dengan orang yang dibimbingnya. Sedangkan metode tidak langsung yaitu metode yang dilakukan melalui media massa. Dan metode langsung ini juga memiliki beberapa metode. Yang pertama ada metode individual, yaitu bantuan yang diberikan secara individu dan langsung bertatap muka antara konselor dengan klien. Dan metode individual ini dapat dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama ada konseling direktif, di mana dalam metode ini konselor sangatlah berperan untuk berusaha mengarahkan klien sesuai masalahnya dan memberikan saran serta nasihat kepada klien. Yang kedua ada konseling non direktif, di mana dalam konseling ini, dalam metode ini konselor hanya menampung pembicaraan klien. Namun metode ini sulit diterapkan apabila sang klien itu merupakan orang yang pendiam dan sulit diajak bicara. Yang ketiga ada konseling elektif, yaitu merupakan gabungan dari metode direktif dan metode non direktif, di mana metode ini diterapkan dalam keadaan tertentu. Konselor bisa menasihati dan mengarahkan sesuai masalahnya, serta konselor juga dapat memberikan kebebasan pada klien untuk berbicara dan konselor hanya mengarahkan saja. Untuk selanjutnya ada yang kalau tadi udah ada metode individual, sekarang ada metode kelompok, di mana metode kelompok ini merupakan metode yang digunakan untuk membantu klien memecahkan masalah melalui kegiatan kelompok, di mana ada beberapa jenis dari metode kelompok ini. Yang pertama ada program homeroom, di mana dalam program ini tujuan dari program ini agar konselor dapat mengenal kliennya lebih dekat lagi dan bisa membantunya secara efisien. Yang kedua ada karya wisata, di mana hal ini dilaksanakan dengan mengadakan peninjauan pada objek yang menarik yang berkaitan dengan pelajaran dengan tujuan untuk mendorong aktivitas penyesuaian diri, kerjasama, tanggung jawab, serta kepercayaan diri. Diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini merupakan cara klien memperoleh kesempatan untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Setelah itu ada kegiatan kelompok, di mana melalui kegiatan ini dapat memberikan kesempatan pada individu atau klien untuk berpartisipasi secara baik. Selanjutnya ada sosiodrama, di mana merupakan suatu cara untuk membantu memecahkan masalah klien melalui drama. Yang keenam ada psikodrama, di mana metode pemecahan masalah secara psikis oleh klien dengan memerankan suatu peran sehingga dapat mengurangi konflik dalam dirinya. Oke, yang selanjutnya ada metode tidak langsung, di mana metode yang tidak langsung ini dilakukan melalui media massa. Dan ini ada beberapa metode. Yang pertama ada metode individual, yakni metode yang dilakukan melalui surat menyurat, melalui telepon atau melalui audio visual. Yang kedua ada metode kelompok, dan metode ini biasanya dilakukan melalui majalah atau surat kabar dan brosur. Lanjut untuk teknik bimbingan konseling. Teknik adalah cara yang dilakukan dalam mengimplementasikan suatu metode. Dan adapun teknik dalam bimbingan konseling ada yang pertama ada teknik rapot, yaitu suatu kondisi saling memahami dan mengenal tujuan bersama, di mana tujuan utama dari teknik ini adalah untuk menjembatani hubungan antara konselor dengan konseli dan masalahnya. Yang kedua ada perilaku attending, di mana ini merupakan upaya konselor menghampiri klien yang diwujudkan dalam bentuk perilaku seperti kontak mata, bahasa tubuh, dan bahasa lisan, di mana tujuan dari teknik ini adalah memudahkan konselor untuk membuat klien terlibat pembicaraan dan terbuka. Teknik ini juga merupakan perilaku yang menghampiri konseli yang mencakup kontak mata dan bahasa lisan. Yang selanjutnya yang ada teknik structuring, di mana proses penetapan batasan oleh konselor tentang hakikat, batas-batas, dan tujuan proses konseling pada umumnya dan hubungan tertentu pada khususnya, di mana teknik ini memberikan kerangka kerja kepada klien, di mana secara umum peranan konselor diketahui oleh klien dan ada yang bersifat formal berupa pernyataan konselor untuk menjelaskan dan membatasi konselor. Yang selanjutnya ada empati, di mana empati ini merupakan kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan oleh klien, merasa dan berpikir sesama klien dan bukan untuk atau tentang klien.
mana menurut Daniel Goleman, kemampuan berempati adalah kemampuan untuk mengetahui bagaimana perasaan orang lain ikut berperan dalam pergulatan dalam arena kehidupan. Selanjutnya ada refleksi perasaan, di mana suatu usaha konselor untuk menyatakan dalam bentuk kata-kata yang segar dan sikap yang diperlukan terhadap klien. Selain itu, refleksi perasaan juga merupakan teknik penengah yang bermanfaat untuk digunakan setelah hubungan permasalahan dilakukan dan sebelum pemberi informasi serta tahap interpretasi dimulai. Dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, dan terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.